Shalom, selamat malam, puji nama Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita bisa ada bersama-sama. Ini semua hanya karena kasih Tuhan. Amin. Mari saya Bapak Ibu Saudara untuk sekali lagi kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini. Mari Tuhan urapi setiap kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini bukan sebagai rutinitas. Dan apa yang kami lakukan ini biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi Tuhan. Bapak, urapi setiap kami, beracaralah ibadah ini. Tolong setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memulai ibadah ini dan kami buka di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa bagus ku melihat perbuatan tangan-Mu, adakah mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa bagus ku melihat perbuatan tangan-Mu, adakah mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Betapa bagus ku melihat perbuatan tangan-Mu, adakah mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Betapa kagumku Tuhan, betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, adakah mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya kasih-Mu.
Jadilah padaku
Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama kita katakan amin dengan sorak-sorai dahsyat bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara bersuka cita? Amin. Kasih dulu salam kanan kiri maka kanan katakan ayo kita bersuka cita dalam Tuhan. Bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan-Ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka, bukan bersuka, bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan-Ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru hatiku damai, anugerahnya limpah bagiku. Tuhan yang akan berikan sukacita dan kamu-Ku dengan berkat harinya. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya. Bukan bersuka
Sebab Allah kita itu Allah yang dahsyat dan perkasa. Ya. Allah kita hebat besar, Allah yang rela, Allah yang bisa kita semua berkati dan nikmat, Allah yang rela. Allah kita hebat besar, Allah yang rela, Allah yang cipta kita semua berkati dengan nikmat, Allah yang rela. Allah siapa? Allah kita rela, Allah kita rela. Allah kita hebat besar, Allah yang rela, Allah yang cipta kita semua berkati dan nikmat, Allah yang rela, Allah kita hebat besar, Allah yang rela, Allah yang cipta kita semua berkati dan nikmat, Allah yang rela. Kami bersuka-cita karena Engkau Allah kami, karena Engkau Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kini kami siapkan hati kami untuk kami ditaburi lewat kebenaran firman Allah Roh Kudus. Mampukan setiap kami untuk bisa duduk tenang dengan telinga yang terbuka dan hati yang mau menerima.
pujian yang kami naikkan ini Tuhan. Biarlah setiap nafasku memuji Engkau. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau berikan kami kesempatan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan, menjadi korban bakaran yang harum pada malam hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan melalui pujian penyembahan ini kami percaya Kau sudah membaca hati kami. Dan kami percaya sebentar Kau berbincang di atas pujian penyembahan kami dan siap untuk melawat setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini. Kalau sebentar kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu, kuasai ruangan ini dengan kuasa Roh yang kudus. Terlebih hati kami ya Bapa, karena kami percaya ketika Roh Kudus bekerja dan firman Tuhan disampaikan akan membawa sebuah perubahan. Dan ketika firman dilakukan ada kekuatan yang baru yang akan menuntun setiap kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam keadaan apapun, karena Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapa yang tidak mengerti apa-apa dengan kuat kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga kami semua, baik hamba yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengarkan, diberkati oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirman-Lah buat setiap kami. Kami siap untuk mendengar dan siap untuk menjadi pelaku firman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan siap untuk menjadi pelaku firman, mari sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya di tempat ini, kepada Ibu Pendeta Evi Novianti, juga Cece Fani, juga seluruh pengurus staf di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Satu anugerah. Ya, perkenalkan saya Rahel Sulastri, saya dari Yayasan Hati Hamba, yang hambanya di tempat ini boleh mengenal kami dan sering pelayanan di tempat kami. Saya datang bersama dengan suami juga pengurus di yayasan. Kami datang berlima di tempat ini. Nah, terima kasih, kami bersyukur sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di yayasan mau saya sampaikan sedikit Bapak Ibu ya. Di yayasan itu banyak orang yang mengatakan Yayasan Hati Hamba Pondok Pemulihan Efrata PPE gratis ya. Nah, tapi ada tapinya. Gratis buat yang tidak mampu ya. Tapi buat yang mampu memberikan yang namanya persembahan kasih untuk kehidupan dari keluarga yang ditaruh di PPE. Jadi seringkali terdengar di luar sana gratis, tapi bilangnya katanya gratis tapi kok bayar. Bayar itu buat yang mampu Bapak Ibu. Tapi yang nggak mampu ada banyak yang juga kita ambil dari di jalan juga ada. Itu mereka gratis sampai dipanggil Tuhan, biaya peti mati dan pemakaman gratis ya bagi yang tidak mampu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu mendengar mungkin di sana, loh yayasan ini gratis bagi yang tidak mampu ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang mana hendaklah kita kuat di dalam Tuhan ya. Kalau boleh tahu ini tema untuk bulanan atau apa Bu Eri? Oh bulanan ya, puji Tuhan ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita boleh ada sampai saat ini, apakah itu kekuatan kita? Kalau kita boleh mengingat ya,
COVID di tahun 2021 varian Delta. Berapa banyak yang lewat dipanggil oleh Tuhan. Di tempat kami ada yayasan kedukaan. Waktu itu sampai peti mati di tempat kami itu kehabisan Bapak Ibu. Sampai habis. Ya. Dan ketika orang kedukaan kami pelayanan di Delta Praluyu itu bisa melihat satu hari bisa 30 yang meninggal, bisa lebih. Nah, saya pun ketika datang ke sana kan anak saya yang pertama sudah dipanggil Tuhan. Ketika saya datang ke makam, saya tanya saya berdoa bunga. Setiap berapa jam itu ambulan lewat. Ya, betapa ngerinya waktu itu varian Delta 2021. Kalau kita boleh ada sampai detik ini tuh, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, ada banyak mungkin saudara kita, teman kita yang lewat yang sudah dipanggil Tuhan karena COVID. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan sampai saat ini. Amin. Kita mau bersyukur Bapak Ibu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kata hendaklah, satu kata ketika ditambahi kata lah di belakangnya, itu artinya perintah Tuhan yang penting yang harus dilakukan. Ada banyak orang yang mengalami satu kekhawatiran, bisa aku tidak kuat menjalani kehidupanku. Kehidupanku terus susah, terus sakit-sakitan, bisa aku nggak kuat Tuhan. Padahal firman Tuhan ngomong apa? Tuhan memberikan cobaan tidak melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan tahu. Ya. Tapi bagaimana tinggal kita ini merespon dari setiap masalah yang ada dalam hidup kita? Ada yang tidak punya masalah? Saya yakin tidak ada. Ya. Semua kita ketika diizinkan Tuhan hidup, ya, masih menikmati udara segar. Kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati yang namanya permasalahan. Ya, menikmati. Tapi kalau Tuhan katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, itu artinya bahwa Tuhan menghendaki setiap kita kuat. Tapi ada belakangnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, kita boleh kuat, tapi hanya dengan kekuatannya Tuhan. Kita nggak bisa andalkan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya melayani di yayasan itu berapa orang? Saya tidak ada donatur, ada beberapa. Dan ada dari keluarga saudara layan kami yang memberikan persembahan. Itu pun tidak banyak. Dari 22 atau 23 yang tinggal di yayasan, ini paling cuma 4 atau 5 yang masih memberi persembahan. Tapi saya bisa sampai detik ini, sampai saat ini, saya akui betul bahwa saya berdiri karena kekuatan Tuhan. Amin. Kalau sampai saat ini, di antara kita semua Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah, pergumulan, mungkin sakit penyakit, mungkin perekonomian, mungkin tentang anak kita yang kurang respon tentang firman Tuhan. Mari kita selalu datang sama Tuhan karena Tuhan yang berikan kita kekuatan. Ya, kita mau buka di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Ada yang ngantuk? Saya rasa enggak ya, masih sore kan ini ya. Enggak ada yang ngantuk. Kita mau baca sama-sama biar kita juga enggak ngantuk Bapak Ibu ya. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Amin. Ya. Gimana kita bisa kuat? Firman Tuhan katakan dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ya, firman Tuhan jelas. Ya. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi untuk kita memperoleh kekuatan
kekuatan yang daripada Tuhan, apa yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan? Yang pertama, tinggal tenang. Firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Itu dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, tinggal tenang, karena dengan kita tenang, kita bisa berdoa. Dan di dalam doa itulah ada kekuatan. Benar Bapak Ibu? Kalau kita boleh rasakan, kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Saya merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami, sungguh luar biasa. Ya, pasang surutnya usaha pekerjaan yang kami jalani. Karena disitulah untuk berkat-berkat Tuhan itu untuk menopang yayasan. Terkadang secara manusia itu khawatir Bapak Ibu. Ya, yang saya open itu banyak, kecuali kalau saya suami sama anak-anak. Tapi banyak, belum anak-anak sekolah. Ya, anak-anak sekolah dari Papua, dari Nias. Kami saat ini yang kuliah itu 4 orang yang ada yang kami kuliahkan. Yang SMA, SMP. Ya, mereka yang ada di yayasan itu ada gangguan jiwa, ada orang-orang tua. Seringkali kekhawatiran itu ada. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan, saya juga sebagai seorang pengusaha bersama dengan suami, walaupun usahanya kecil-kecilan, ya, ekspedisi angkutan darat, walaupun tidak besar, tapi dari situlah Tuhan berkati kami untuk pelayanan kami. Tapi kekhawatiran itu ada. Tapi yang penting kekhawatiran itu tidak secara terus-menerus dan mengambil sukacita kita, Bapak Ibu. Nah, ketika ada perasaan yang gak tenang, kadang kekhawatiran itu ada. Diam. Ditenangkan pikiran kita, terus berdoa. Setelah itu ada kekuatan yang baru. Amin. Lakukan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu gak pernah salah. Di dalam ketenangan kita bisa berdoa. Dan di dalam doa itulah ada kekuatan. Sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita. Apapun permasalahan yang ada, pergumulan. Karena itu merupakan proses Tuhan atas hidup kita. Kehidupan tanpa proses gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan kita akan menjadi anak yang gampangan. Padahal kita ini adalah anak-anak awal yang harus kuat terus bertahan dalam keadaan apapun. Satu-satunya jalan yang Tuhan mau lakukan adalah proses dalam hidup kita. Bagaimana ayo menjalani kehidupan? Proses menjadikan dia hidupnya diberkati oleh Tuhan. Jadi kita semua sama menghadapi masalah pergumulan, itu adalah proses Tuhan. Tapi di dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, di dalam tenang ada kekuatan. Karena kalau kita tenang, kita bisa berdoa, Bapak Ibu. Yang kedua, firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Yang kedua apa? Kita harus percaya. Coba kita buka di dalam Mazmur pasal yang Mazmur 9 ayat yang ke-10. Kalau enggak 10, 11 ya, karena ini biasanya Mazmur ini. Ya betul ini. Ya kita baca sama-sama. Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Orang yang Amin. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan.
Orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan senantiasa disertai Tuhan, dan disitulah ada kekuatan. Amin. Iya. Jadi percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik. Kita kalau percaya tapi kita tidak mengenal dengan baik, ya itu juga omong kosong, hanya sekedar kata-kata aku percaya kepadamu Tuhan, tapi selalu mengeluh, selalu khawatir, selalu nyalahin Tuhan. Itu orang ngomongnya percaya tapi tidak mengenal Tuhan dengan betul. Tapi ketika kita katakan aku percaya, masalah tetap ada, tapi kita akan kuat untuk menghadapi masalah itu. Amin. Iya. Yang kedua, Bapak Ibu harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan kita dengan baik. Ya, kalau kita itu ya anak-anak Tuhan. Kita belum dikatakan sebagai anak-anak Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan kita dengan baik. Mengenal Tuhan dengan baik apa artinya? Kita mengalami Tuhan. Dalam setiap masalah kita itu ada pertolongan Tuhan. Ya. Ketika kita mengalami Tuhan betul dalam hidup kita akan merasakan mengenal Tuhan dengan benar, dan kita nggak akan pernah tinggalkan Tuhan. Tapi ketika kita tidak bisa mengenal Tuhan kita dengan betul, kita akan mudah menyerah. Kita akan dengan mudah meninggalkan Tuhan. Ada banyak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mereka yang tidak kuat mengalami masalah, akhirnya tinggalin Tuhan. Mereka yang tidak tahan atau tidak sabar menanti pasangan hidup, akhirnya tinggalin Tuhan karena tidak mengenal Tuhan dengan betul. Tapi kita ini anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Philadelphia, adalah jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya Tuhan, dan mengenal Tuhan dengan betul. Amin. Nah, kalau percaya sama Tuhan, mengenal Tuhan dengan betul, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Amin. Ketika Tuhan tidak pernah tinggalkan, firman Tuhan jelas, Mazmur katakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Amin. Kita disertai oleh Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan menolong kita, menopang kita dalam keadaan terjelek sekalipun. Jadi percaya Bapak Ibu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Lakukan bagian kita. Ketika kita percaya bukan berarti ketika gini, mungkin kita mengalami sakit, kita percaya bahwa Tuhan sembuhkan, tapi harus ada usaha yang harus kita lakukan. Bagian kita yang harus kita lakukan. Kalau kita hanya bilang percaya Tuhan sembuhkan, tapi kita diem, apa yang harus kita lakukan? Ya kita pergi ke dokter. Ya, itu artinya kita percaya, tapi kita melakukan juga bagian kita. Jadi ada bagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga kita mau baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan itu berasal dari Allah. Amin. Kekuatan itu bukan dari diri kita sendiri. Caranya apa? Bapak Ibu pernah lihat gentong nggak? Gentong yang terbuat dari tanah liat. Ya. Misalkan gentong itu nggak ada tutupnya. Terus di dalam gentong itu ada lampu. Ya. Ada lampu nyala. Kalau itu terbuat dari tanah liat, lampu itu nggak akan kelihatan kan? Ya. Lampu itu kelihatan nggak ketika ada di dalam gentong yang tertutup rapi, nggak ada tutupnya. Maksudnya gentong itu bulat, nggak ada tutupnya, tapi dalamnya ada lampu. Lampu yang bersinar terang. Tapi bisa keluar nggak cahaya lampu itu? Nggak bisa. Caranya gimana? Gentongnya dibolongin, dipecahin, dihancurkan. Ya. Gentongnya dihancurkan, baru sinarnya itu tadi akan terang.
Nah, demikian juga kekuatan kita adalah Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Kita ini apa? Kita ini adalah tanah liat. Ya, firman Tuhan katakan tadi, tetapi harta ini yaitu Tuhan. Tadi ada pujian yang kedua ya Pak ya. Pujian yang kedua itu apa tadi ya? Itu tadi sesuai dengan ini firman Tuhan. Ya. Ku telah mati dan tinggalkan. Ya. Jadi tubuh ini harus dihancurkan. Tadi gentongnya harus dipecahin, dihancurkan supaya nyawanya terang. Ya. Tubuh ini harus dihancurkan supaya kekuatan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Artinya gimana? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kalau selama ini kita bangga dengan kehidupan kita, mungkin kita bangga dengan kekayaan kita, kesehatan kita, apapun yang kita miliki membuat kita bangga. Malam ini Tuhan ingin kita lakukan, hancurkan segala kehidupan dunia kita. Kita mau mati bersama-sama dengan Tuhan, tubuh jasmani kita. Artinya gimana? Kita harus menyadari betul bahwa kekuatan kita itu daripada Tuhan. Kalau yang pertama tadi kita harus tenang, karena di dalam ketenangan kita bisa berdoa. Di dalam doa ada kekuatan. Yang kedua kita harus percaya dan mengenal Tuhan dengan betul. Karena kalau kita percaya dan mengenal Tuhan dengan betul, Tuhan tidak akan pernah tinggalin kita. Sehingga ketika Tuhan tidak tinggalkan kita, kita akan menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi apapun. Yang ketiga, belajar untuk rendah hati. Saya mau katakan Bapak Ibu, orang yang rendah hati mau diapa-apain itu nggak ada efeknya. Orang yang rendah hati adalah orang yang kuat, mau ditaruh dimanapun dia bisa. Kalau saat ini ya Bapak Ibu mungkin ada terjadi permasalahan, ya mungkin suami istri kalau tidak ada kerendahan hati mau jadi apa rumah tangga? Ya, orang yang rendah hati itu adalah orang yang kuat, bukan orang yang lemah, bukan orang yang salah. Yang seringkali terjadi menantu dan mertua. Saya selalu katakan, kalau ada banyak yang sharing dengan saya rendah hati. Karena rendah hati itu adalah ilmu yang tinggi lah paling tidak. Saya mau katakan itu apa? Karena orang yang rendah hati mau diapa-apain itu akan tetap kuat. Amin. Ketika terjadi permasalahan dengan orang sekitar kita, ya saya ambil contoh ya, mertua, perempuan dan menantu seringkali yang terjadi masalah. Ya, karena mungkin kenapa? Ya, merasa bahwa orang tua ini punya anak laki-laki yang dari kecil ditimang-timang, dibesarkan, disekolahkan sampai berhasil, sudah tua, tinggal sama orang lain. Nah, terkadang ini yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini ya keluar sedikit ya. Ya. Tapi yang kita ini yang diberkati Tuhan. Kalau kita ini yang memiliki iman yang lebih kuat, mari kita sadar bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Kalau tanpa kerendahan hati nggak ada yang namanya kerukunan. Yang terjadi adalah permasalahan. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita memiliki iman yang lebih, maksudnya kerohanian yang lebih, ya kalau mungkin menantu, ya memiliki kerohanian yang lebih, ayo kita sadar dengan kerendahan hati supaya hubungan ini jadi lebih baik. Karena orang yang rendah hati itu orang yang mudah untuk memaafkan. Saya katakan orang yang rendah hati itu adalah orang yang kuat. Dengan memaafkan ada kekuatan. Orang yang rendah hati akan mudah untuk meminta maaf. Jadi jelas firman Tuhan di sini dikatakan tadi. Harta ini, ya Tuhan Yesus, Injil, ya kalau kita melihat konteksnya adalah Injil.
Kami punyai dalam bejana tanah liat yaitu tubuh kita, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itu yang harus kita sadari. Yang ketiga, milikilah kerendahan hati, karena di dalam kerendahan ada kekuatan. Ketika kita rendah hati, kita memiliki kekuatan untuk meminta maaf ketika kita salah, untuk mengampuni ketika orang lain membuat kita sakit hati. Di situ Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan dirinya untuk senantiasa ada bersama-sama dengan kita dan memberikan kita kekuatan. Amin. Tinggal bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Tuhan sudah menyediakan dirinya di atas kayu salib yang sudah mati untuk menebus hidup kita dari dosa, menebus hidup kita dari maut. Tuhan siapkan yang namanya keselamatan. Tuhan ada untuk berikan kita kekuatan. Tapi kita ini, kita mau datang gak sama Tuhan? Kita mau dekat gak sama Tuhan? Kita mau kenal lebih dekat gak sama Tuhan? Kalau hanya kita ibadah aja ke gereja, tapi firman Tuhan lewat, kita harus benar-benar memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya sendiri Bapak Ibu yang sharing sedikit, saya senantiasa setiap pagi saya ajak anak-anak saya untuk berdoa, untuk saat teduh, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk baca firman. Terus saya berdoa, saya tumpang tangan, saya lepaskan berkat. Setelah itu anak-anak sekolah, suami saya ngantar anak-anak sekolah, saya masuk kamar, saya kunci kamar. Saya berdoa, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Persis seperti WL, saya nyanyi, kadang saya berdiri, saya sembah Tuhan. Di dalam kamar nggak ada yang melihat, yang lihat hanya Tuhan. Di situ ada kekuatan Bapak Ibu. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena saya merasakan betul kekuatan itu. Saya manusia biasa, hamba Tuhan dimanapun berada, manusia biasa. Gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gak memiliki kekuatan apapun. Tapi di dalam doa senantiasa ada kekuatan. Amin. Jadi mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Kalau Tuhan katakan hendaklah kamu kuat, itu artinya satu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Hendaklah kamu kuat dengan kuat kuasanya Tuhan. Dan kami berdoa, saya pribadi berdoa, anak-anak Tuhan di tempat ini akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Amin. Dalam menghadapi apapun masalah yang ada, boleh ada, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Percaya Tuhan kita luar biasa? Ya, kita adalah anak-anak Dia. Dia gak akan pernah tinggalkan kita ketika kita mau melekat kepada Dia, ketika kita mau mengenal Dia dengan benar, ketika kita selalu mencari Dia di dalam setiap waktu kehidupan kita. Karena hanya dekat dengan Tuhan ada kekuatan. Kekuatan di dalam kehidupan kita hanya Tuhan. Dia menyediakan dirinya, Dia menyediakan hidupnya buat kita semua Bapak Ibu. Jadi rugi kita ketika kita tidak memakai kekuatan itu, ketika kita tidak meminta kekuatan itu, ketika kita tidak mendapatkan kekuatan itu. Caranya, tinggallah tenang supaya bisa berdoa. Percayalah dan kenalilah Tuhan kita dengan benar. Dan yang ketiga, belajar untuk terus rendah hati agar kita menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Firman Tuhan gak panjang Bapak Ibu, yang penting kita bisa meresponi firman Tuhan kita itu, firman Tuhan dengan baik, untuk kita bisa lakukan dalam hidup kita. Miliki satu komitmen dalam setiap kita mau beribadah. Aku mau jadi pelaku firman. Firman apapun yang aku terima biarlah menjadi rema. Akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara semua ketika menghadapi masalah, aku punya Tuhan. Jangan ketika menghadapi masalah saja, tapi dalam waktu-waktu apapun, setiap saat
berilah waktu yang terbaik buat Tuhan. Dalam pujian, penyembahan, doa, dan baca firman, disitulah letak kekuatan kita. Amin. Saya undang untuk pemain musik, WL, singer. Biarlah firman Tuhan memberikan kita kekuatan, Bapak Ibu, karena hanya Tuhan kita satu-satunya penolong, kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita mau pujikan kekuatan di hidupku. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, untuk kita meresponi firman Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan hati kita menatap kepada Tuhan, agar kekuatan itu benar nyata dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara, renungkan firman Tuhan. Mungkin saat ini engkau dalam bermasalah, engkau ada dalam pergumulan, sakit, penyakit, keuangan, anak-anak sekolah, atau apapun itu yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Datanglah kepada Tuhan. Ada kekuatan yang senantiasa baru di dalam kehidupan kita ketika kita andalkan Dia. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan kita ini adalah anak-anaknya. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sedetik pun. Tapi bagaimana respon kita? Apakah kita mau melekat kepada Dia, atau justru kita menjauh dari Dia? Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua.
Kita pujikan pujian ini dari awal, kekuatan di hidup. Terima kasih Tuhan, seperti pujian ini kami mau andalkan Engkau dalam hidup kami. Karena kekuatan dalam kehidupan kami hanya Engkau Tuhan. Dan mulai malam ini Bapa, kami mau tinggal tenang supaya kami bisa berdoa. Kami mau percaya dan mengenal Engkau lebih lagi, karena kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan kami. Dan mulai malam ini kami mau belajar untuk rendah hati, sehingga ada kekuatan yang baru akan kami miliki dalam hidup kami. Sehingga apapun yang proses Tuhan lakukan dalam hidup kami akan menjadikan progres iman kami semakin naik lagi. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di dalam hati setiap kami, sehingga menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami berkata. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu Rahel, Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah firman yang kami terima pada malam hari ini memberikan kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberikan pengertian-pengertian yang baru akan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau bukakan pikiran kami Tuhan, Kau berikan pengertian-pengertian yang baru. Terima kasih, berkati hamba-Mu Rahel Tuhan. Kau pakai lebih lagi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan hamba-Mu Engkau utus Tuhan, nama Yesus semakin diagungkan, ditinggikan Tuhan.